Halo semuanya, balik lagi di Jangan Lupa Menulis. Jadi kali ini kita akan latihan soal UTBK 2024 materi penalaran umum. Nah, jadi yang di nomor pertama ini ada namanya materi bahasa Panda. Ini tuh kalau nggak salah keluar tahun 2020 ya. Nah, jadi yang pertama kali kita harus concern atau kita perhatikan itu adalah pertanyaan utamanya nih. Kata apa yang mungkin berarti nasi bungkus? Nah, jadi sistem di bahasa Panda tuh kayak ya simpelnya translate ke bahasa Panda kayak bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, tapi bahasa Panda tuh kita nggak tahu sama sekali. Dia cuma ngasih tahu nih ada clue satu, clue dua, clue tiga. Nah, yang harus kita lihat itu kata utamanya apa nih? Nasi bungkus. Yang pertama kita cari coba nasi ada nggak ada sih di sini nasinya? Nggak ada kan? Kalau nggak ada, kita ke kata selanjutnya yaitu bungkus. Bungkus mana? Nah, ini ada bungkus. Nah, kita udah nemu nih bungkus. Bungkus ada di clue yang kedua. Nah, sekarang kita coba translate. Miliacin itu artinya bungkus permen. Tapi kan kita belum tahu nih, bungkus itu yang milia atau yang cin. Bisa jadi bungkus itu yang milia atau yang cin, atau sebaliknya permen yang milia atau yang cin. Nah, sekarang kita cari dulu kata setelahnya, yaitu permen. Permen ada di clue mana lagi? Ada di clue ketiga. Nah, sekarang kita lihat bahasa pandanya. Remilia. Nah, tadi kan ada yang sama nih. Milia sama milia. Udah otomatis berarti kan milia itu artinya permen kan. Nah, ini udah arti permen. Berarti rem itu kenyal, lalu cin itu berarti bungkus. Nah, ini tadi kan rem udah ya. Rem itu tadi kenyal. Berarti sisanya cube. Cube itu mie nih mie. Nah, udah. Kan nasinya nggak ada. Gimana dong? Nah, sekarang kita tinggal eliminasi aja nih jawabannya. Rem. Rem itu udah rem cin udah pasti. Oh, kita gini aja. Kita cari yang ada cinnya. Cin itu kan bungkus. Ini ada cin, tapi dia rem. Bukan nih, karena rem tadi kenyal, ini bukan. Ini udah pasti bukan, nggak ada cinnya. Nah, sekarang cin miuk nih. Miuk kan tadi nggak ada ya nih, ada kyuk. Ini bukan nasi ya. Ini mie. Kan tadi kan miuk itu nggak ada ya, adanya kyuk. Kyuk itu mie. Otomatis yang ini nasi. Karena kalau yang ini kan chicken cube. Berarti mie bungkus atau bungkus nasi itulah ya. Berarti jawabannya yang D. Nah, sekarang soal nomor 2. Silogisme. Apa sih silogisme itu? Silogisme itu kayak ada pernyataan nih. Pernyataannya itu benar atau salah. Ibaratnya kalau sebutannya ini namanya premis. Jadi ini premis nih. Nah, sekarang silogisme itu bisa dikerjakan dengan diagram Venn. Nah, diagram Venn tuh kayak gini nih. Kalau misalkan ada yang lupa ya. Nah, ini diagram Venn nih namanya. Kayak misalkan ada yang beririsan, misalnya gitu. Misalnya ini A, B, C gitu ya. Nah, ini namanya diagram Venn. Nah, gimana cara kita aplikasiin diagram Venn ke dalam sebuah silogisme? Oh, ini pertanyaannya enggak deh. Mungkin gini pertanyaannya. Pernyataan yang mungkin benar gitu ya. Nah, gini. Sekarang kita yang pertama dulu nih. Semua guru adalah pegawai negeri. Bayanginnya gimana? Ini kita bikin lingkaran. Sama kayak tadi. Diagram Venn yang ini ya. Ini ada diagram Venn namanya lingkaran guru gitu ya. Nah, terus semua guru adalah pegawai negeri. Berarti pegawai negeri itu lebih besar dan di dalamnya itu ada guru. Berarti nggak? Oh, kok hilang sih? Nih, jadi semua guru adalah pegawai negeri. Jadi guru terletak di dalam pegawai negeri. Beda halnya misalkan, kan sejatinya tuh kayak aslinya ada guru
pegawai negeri dan honorer. Misal kita contohin aja nih. Ini pegawai negeri. Nah, ini guru. Kan guru nggak semuanya di dalam pegawai negeri nih. Nah, yang beririsan doang nih. Yang beririsan itu guru yang pegawai negeri. Tapi kalau yang nggak beririsan, dia honorer. Nah, tapi di konteks ini, di kasus ini, semua guru adalah pegawai negeri. Otomatis lingkaran guru ini semuanya ada di dalam pegawai negeri. Entah dia misalkan mau letakkan di sini, ini guru, atau di sini, atau di sini, atau di tengah kayak yang ini. Nah, yang penting semuanya masuk ke dalam lingkaran pegawai negeri. Aman ya sampai sini ya. Nah, lalu yang kedua, semua penghuni asrama B adalah guru. Nah, kayak yang tadi, ini penghuni asrama B. Berarti asrama B itu semuanya ada di dalam guru. Nah, sekarang kita yang jawabannya nih. Yang A, semua guru penghuni asrama B. Salah ya, karena kebalik dong. Gini, yang ada di dalam guru semuanya B, bukan guru yang ada di dalam B. Gitu. Singkatnya gini, semua penghuni yang di asrama B itu udah pasti guru. Nah, guru itu belum tentu penghuni asrama B. Oke? Terus yang B, semua pegawai negeri adalah penghuni asrama B. Nah, ini juga salah, ini kebalik. Semua penghuni asrama B udah pasti pegawai negeri. Tapi pegawai negeri belum tentu dia penghuni asrama B. Bisa aja dia penghuni asrama C, asrama A gitu kan. Lalu yang C, semua penghuni asrama B adalah pegawai negeri. Nah, ini baru nih benar. Gampangnya gini, kalau misalkan kita bilang semua penghuni asrama B adalah pegawai negeri, kita lihat aja lingkarannya. Lingkaran si B ini semuanya ada di dalam pegawai negeri nggak? Kalau iya berarti dia benar. Gitu. Yang D, sebagian penghuni asrama B adalah pegawai negeri. Ini juga salah ya. Kalau misalkan sebagian kayak tadi nih, misalkan gini, pegawai negeri, misalkan, nah ini B, misalkan yang di sini itu pegawai negeri, yang di sini bukan. Tapi kan ini di dalam pegawai negeri semua lingkarannya. Lalu yang E, sebagian penghuni asrama B adalah bukan pegawai negeri. Nah, ini sama nih. Ini sama aja kayak gini nih. Harusnya kalau pernyataan kayak gini, lingkarannya kayak gini. Ini salah ya. Berarti jawabannya yang C. Lanjut, nomor 3. Nomor 3 ini adalah materi sistem persamaan. Lebih tepatnya mungkin ini adalah sistem persamaan linear dua variabel ya. Jadi gini pertanyaan utamanya. Informasi yang bisa digunakan untuk mengetahui jumlah kotak minuman yang diterima oleh kelompok A adalah, kita garis bawahin dulu jumlah kotak minuman yang diterima kelompok A. Nah, sekarang kita lihat 2 dus minuman. Nah, beda ya. Tadi 2 dus minuman, sekarang tadi jumlah kotak minuman, cuma di sini bilangan 2 dus minuman. Beda ya. Dibagikan untuk 4 kelompok kerja dengan ketentuan berikut. Dia ada 4 kelompok nih. Nah, sekarang daripada kita capek-capek baca satu-satu gini, karena UTBK itu kan dikejar waktu juga ya. Jadi kelompok A nih, kita fokus kepada kelompok A, karena yang ditanya itu. Kita lihat nih, ada nggak yang kelompok A? Nah, kelompok A ini nih. Kelompok A memperoleh setengah bagian keseluruhan. Nah, ini udah pasti bisa dijadikan informasi. Maksudnya tuh, jadi kita butuh berapa informasi sih biar kita bisa tahu jumlah kotak minuman kelompok A itu ada berapa. Misalkan ada 20. Kita bisa dapat dari clue nomor 2 doang. Tapi kan nggak mungkin nih. Kalau misalkan kita cuma nomor 2 doang, setengah bagian keseluruhan, emang bagian keseluruhannya berapa? Bisa 50, bisa 60, kan kita belum tahu nih. Tapi udah pasti kita udah dapat informasi yang penting, yaitu nomor 2 nih. Kita keep yang nomor 2. Lalu kita cari lagi nih. Ini B, ini C, ini nggak mungkin, ini nggak dapat informasi lah. Ini C sama D, ini juga. Nah, sekarang yang nomor 4. Setiap dus terdapat 24 kotak minuman ringan. Nah, ini sebagai clue yang kedua. Sebenarnya ini juga sebuah clue sih, 2 dus minuman ini. Karena gini kan, dia bilang setiap dus terdapat 24 kotak minuman. Berarti ini ada 2 dus nih.
Nah, di sini ada 24 minuman, 24 minuman. Berarti ini kalau ditambahin totalnya itu 48 kan. Nah, terus si A ini bilang, pernyataan 2 bilang, A itu setengah bagian keseluruhan. Berarti setengah dari 48. Sama aja 24 ya. Setengah dari bagian keseluruhan kan berarti kalau 2 dus, 1 dus ya. 1 dus ada 24 kotak. Nah, sama aja kan. Berarti jawabannya itu 2 dan 4. Gitu ya. Nah, soal nomor 4. Soal nomor 4 itu kita materi aritmatika ya. Untuk memotong sepotong kayu menjadi 2 bagian sama panjang, Pak Jono memerlukan waktu 1 menit. Berapa menit yang dibutuhkan Pak Jono untuk memotong sepotong kayu menjadi 20 bagian sama panjang? Nah, ini sebenarnya terlihat gampang ya. Kayak, wah ini mah gampang banget, jawabannya ada ini. Tapi kalau misalkan kita kurang teliti, kita bisa salah jawab. Jadi kita pakai penalaran biasa aja nih, misalkan ini. Ini ada kayu nih. Aduh, kayunya jelek lagi. Yalah, ini ada kayu. Nah, Pak Jono ini memerlukan waktu 1 menit untuk memotong 2 bagian. Nah, ini kan dipotong nih. Potong jadi 2 bagian, 1 menit. Terus misalkan dipotong jadi 3 bagian. Itu 2 menit. Ya kan? Terus jadi 4 bagian. Itu 3 menit. Tapi kan kalau ngitung gini jadi lama kan. Kita gini aja nih. Kalau misalkan dia 1 menit pertama, dia dapat 2. Menit kedua, dapat 3. Menit ketiga, dapat keempat. Ya enggak? Nah, bilang 20 menit nih. 20 bagian. Berarti ini anggap nih 20 bagian. Kalau misalkan 1 ke 2 itu beda 1, 2 ke 3 beda 1, 3 ke 4 beda 1, otomatis dia butuh 19 menit, ya kan? Udah gini. Bukan 20 menit, karena kita sekali motong tuh langsung jadi 2 bagian. Oke, paham ya? Lanjut. Nah, ini sama soal nomor 5 itu bagian tentang materi aritmatika. Jika P bilangan yang menyatakan 60% dari 75 dan Q bilangan yang menyatakan 75% dari 60, maka nah ini juga sama, ini sebenarnya kita nggak usah ngitung kayak 60% dari 75 berapa sih. Kalau ini misalkan angkanya sama, itu udah pasti dia sama nilainya, atau P sama dengan Q yang ini. Nih misalkan gini, ini kan perhitungannya sama ya. Kalau dari itu di matematika kita anggap sebagai kali. Misalkan gini, ini P 60% itu apa? Per 100 dikali 75. Nah, kalau Q 75%, 75 per 100 dikali 60. Sama aja kan? Ini juga 75 kali 60, ini juga 75 kali 60. Posisinya dibalik aja. Tapi sebenarnya dia sama. Walaupun kita nggak nyari hasilnya, itu bakalan udah ketahuan lah. P sama dengan Q. Mau kita coba nih. Ya udah, misalkan gini. 60 sama 100 bagi 2. Ini 3 bagi 2 5. 75 bagi 5 berapa tuh? 15 dikali 3 45. Ini juga nih 60 nih bagi 2, 3 bagi 2 5. Ini 15 sama kan 45. Nah, jadi gitu ya trik-triknya untuk mengerjakan ya soal kayak gini lah di UTBK. Jadi jangan sampai terjebak dan jangan sampai lama mengerjakan soal yang harus itu bisa cepet gitu loh. Banyak-banyak berlatih aja ya. Sekian dari video papan tulis kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada soal yang ingin dibahas atau misalkan ada materi yang pengen dibahas, bisa komen aja, nanti bakalan kita bahas. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.